Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 7C ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Desi Desatita Setiawan nomor absen 10, Elvareta Damayanti nomor absen 12, Benedictus Aditya Gavrila Tony nomor absen 7, Fidelia Sachi Nolipito nomor 14 yang berasal dari SMP Regina Wasi Surakarta. Video kali ini berjudul Wanita Tangguh. Seringkali yang kita lihat di masyarakat, orang yang melakukan pekerjaan berat adalah laki-laki. Tapi, banyak juga perempuan yang mau mengerjakan pekerjaan berat tersebut dikarenakan mungkin ada alasan tertentu. Seperti contoh, pekerjaan buruh bangunan yang biasa dan wajarnya dilakukan oleh laki-laki, sekarang pun dikerjakan oleh perempuan. Perempuan sebagai golongan yang seharusnya mendapatkan perlindungan harus menghadapi berbagai tantangan seperti beban sebagai pendidik, pencari nafkah, hingga ancaman kekerasan rumah tangga. Bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam segala bidang, termasuk dalam pekerjaan. Dengan bekerja, maka akan mendapatkan upah, yang mana diharapkan bahwa upah laki-laki dan perempuan akan sama. Perbedaan upah adalah ketika seorang pekerja mendapatkan upah lebih dari yang lain. Perbedaan upah memang terjadi di upah laki-laki dan perempuan. Penyebab perbedaan upah perempuan dan laki-laki adalah mungkin karena individu yang memiliki pengalaman kerja lebih dan pemilik dari perusahaan tersebut menganggap jika perempuan itu remeh. Seperti contoh, upah buruh bangunan. Upah buruh bangunan laki-laki sebesar Rp95.500 dan upah buruh bangunan perempuan sebesar Rp85.500. Selisih upah tersebut sebesar Rp10.000. Setelah mengetahui upah per hari buruh bangunan perempuan dan laki-laki, selisih sebesar Rp10.000. Apakah upah tersebut adil? Tentu tidak. Karena pada prakteknya, perempuan tampaknya lebih sulit untuk mendapatkan upah sama dengan laki-laki ataupun melebihi upah laki-laki. Jadi, karena kejadian tersebut, upah buruh bangunan perempuan dan laki-laki tidak sederajat, dan laki-laki akan terus menganggap perempuan remeh dalam hal bekerja. Kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Adapun pengacu data lain seperti Indeks Pembangun Gender di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99. Kemudian, Indeks Pemberdayaan Gender berada pada angka 72,1. Perempuan sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan harus menghadapi berbagai tantangan seperti beban sebagai pendidik, pencari nafkah, hingga ancaman kekerasan rumah tangga. Hak asasi perempuan sangat terbatas. Banyak perempuan yang tidak memiliki aset atas nama dirinya seperti rumah.
Solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender adalah perempuan lebih berpartisipasi aktif hingga 30%. Kuota di parlemen juga bisa terpenuhi dan dapat menganalisis isu dengan baik berdasarkan data. Fakta yang rasional tidak sekedar karena faktor emosional dalam memilih presiden dan wakil rakyat. Menanam kesetaraan gender sejak dini dengan bersikap gender neutral. Selain itu juga membiasakan memberi gestur yang setara kepada wanita. Untuk sesama generasi muda untuk ikut andil dalam menciptakan kesetaraan gender di Indonesia, yaitu memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategis pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video dari kami. Jika tidak keberatan, kami mohon like dan subscribe teman-teman semua. Terima kasih.